Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakak channel ini. Dan Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dawahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan ya kepada kita semua. Kalau sakit banyak yang nggak bisa kita kerjakan. Tapi kalau sehat, disyukuri, diisi kesehatan itu dengan melakukan pekerjaan besar yang halal, yang tidak merusak, tidak membuat dosa-dosa, apalagi merugikan orang lain. Dan kita sayangkan ya, pejabat-pejabat kita ini di Indonesia di era Jokowi ini umumnya hidupnya mewah ya, dan banyak pejabat yang tukang bohong ya. Kita lihat omongan-omongan Bahlil ya dalam kasus Rempang itu mudah dipatahkan oleh orang-orang yang di sana dan mudah dipatahkan oleh orang-orang walhi dari wahana lingkungan hidup ya, mudah dipatahkan ya, oleh Bosman Wardigu soal data-data yang semuanya nggak cocok dengan ucapan yang keluar dari Bahlil sebagai pejabat. Begitu juga sekarang kasus yang lagi rame itu adalah ya pertarungan antara Syahrul Yassin Limpo yang ditetapkan tersangka oleh KPK, tapi dia sebelumnya melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri yang sudah melakukan pemerasan ya. Dua-duanya sama ya, pejabat-pejabat yang hidupnya mewah ya, baik Firly Bahuri maupun siapa itu sama Syahrul Yassin Limpo. Dan dua-duanya sama-sama tukang bohong ya. Dan dua-duanya sama-sama maling ya. Sama ya. Ya maling, ngambil uang orang yang bukan haknya dengan kekuasaannya ada di tangannya. Dan tampaknya dua-duanya akan masuk penjara. Rakyat susah nggak ada yang mikirin. Pejabatnya hidup sendiri-sendiri, mewah. Contoh Syahrul Yassin Limpo waktu dia masih di Roma, rumahnya digeledah oleh KPK. Lah di dalam rumah dinasnya itu ada cek 2 triliun. Coba bayangkan. Uang siapa 2 triliun? Ya kemungkinan uangnya Yassin Limpo kan. Lah uang di rumah dinas dia. Terus ada amplop puluhan, hampir 100 ya.
isinya uang 30 miliar tuh. Ya disita sama KPK. Coba itu. Bisa dipercaya orang-orang seperti itu. Sama saja dengan Firly Bahuri ya. Bolak-balik sudah 5 kali dia melakukan pelanggaran-pelanggaran etik, nggak boleh ketemu dengan orang yang berperkara sebagai orang KPK. Itu sejak dia direktur, salah satu direktur penyidikan, dia ketemu. Zaman masih ada Abdullah Heha Mahua, dan kemudian dia mau diseret ke sidang kehormatan etik, tapi ditarik oleh Mabes Polri sehingga tidak jadi disidang. Harusnya dia melakukan pelanggaran berat, dan dia sudah beberapa kali melakukan pelanggaran berat. Ya. Itu Ketua Firly Bahuri, dan dia juga melakukan satu tindakan-tindakan yang aneh. Melakukan tes waktu dia ketua pimpinan KPK, melakukan tes wawasan kebangsaan, dan 57 orang yang lawan-lawan politik dia secara internal di KPK dia gusur dengan alat yang canggih itu, yaitu tes wawasan kebangsaan. Itulah pejabat-pejabat yang nggak bisa dipercaya ya integritasnya ya. Dan sekarang dia membela diri. Foto yang dia ketemu dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan badminton, dia pasti pakai pakaian olahraga, mungkin habis main badminton. Sementara Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian itu pakai baju batik, dan itu kan bertemu itu. Nggak boleh bertemu seharusnya. Pimpinan KPK bertemu dengan orang yang berperkara, tapi dibantah oleh Yassin Limpo, gitu. Dan bantahan itu mana bisa dipercaya ya kan? Pertama, saya ketemu Syahrul Yassin Limpo itu bukan maunya saya, bukan inisiatif saya, tapi Yassin Limpo yang berinisiatif menemui saya waktu saya olahraga, kan kira-kira begitu. Itu yang pertama. Dari segi inisiatif. Tapi kan foto itu memperlihatkan terjadinya pertemuan. Nah, pertemuan itu yang jadi masalah antara pimpinan KPK yang harusnya haram, dilarang bertemu dengan orang yang berperkara untuk menjaga independensinya. Kalau gitu kesannya kan bisa terjadi transaksi kan. Jadi tampaknya yang moto itu bukanlah orang-orangnya Firly Bahuri, tapi tampaknya orang dari Syahrul Yassin Limpo kalau menurut hitung-hitungan saya, karena Syahrul Yassin Limpo juga ingin mencoba mengamankan dirinya ya, kalau ada apa-apa dia akan menunjukkan foto itu, foto dia ketemu dengan pimpinan KPK, dan tampaknya foto itu beredar kan sekarang. Diedarkan oleh siapa? Ya tentu bukan oleh Firly Bahuri, tentu diedarkan oleh orang-orang dari Syahrul Yassin Limpo untuk menghajar ya Firly. Terus yang kedua, Firly menolak pertemuan itu. Pertemuan itu terjadi sebelum menteri itu ada perkaranya. Perkara Yassin Limpo itu mulai permulaan penyelidikan itu, kata dia itu Januari 2023, kata Firly. Foto itu jauh sebelum terjadi perkara yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo, yaitu bulan Maret tahun 2022. Jadi kira-kira 10 bulan ya sebelumnya. Jadi foto itu saya ketemu sebelum Syahrul Yassin Limpo memiliki perkara. Jadi nggak apa-apa foto itu. Tapi siapa yang mau percaya ya? Dengan track record itu jejak rekam jejak dari Firly yang menurut ya peneliti dari ICW, Indonesian Corruption Watch, yaitu Dadang Kurnia Ramadana, itu track recordnya buruk ya. Ada 5 kali itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Sementara kalau kita perhatikan wawancara Abraham Speak Up dalam podcastnya itu, Abraham Speak Up adalah Abraham Samad, itu adalah pernah ketua KPK kan, dan dia sekarang menjadi YouTuber. Dan dia mengundang Aulia ya, yang terpental, bagian dari 57 orang yang gagal tes TWK yang dikerjain sama si Firly itu. Si Aulia bilang di Abraham Samad Speak Up itu, siapa itu, Firly itu punya track record rekam jejak yang buruk.
Jadi di mata orang KPK sendiri, KPK yang lama, ya sebelum novel Baswedan dan kawan-kawan itu digusur sama Firly, termasuk si Aulia itu yang diwawancarai sama Abraham sama Speak Up, baik menurut orang KPK, baik menurut peneliti ICW yang orang di luar KPK, yaitu siapa, Kurnia Ramadana, itu punya pandangan negatif, sama-sama punya pandangan yang tidak positif terhadap Firly. Nah, Firly kemudian tentu saja orang yang diserang, tentu dia melakukan mekanisme pertahanan diri. Serangan-serangan yang dilakukan ke saya itu karena itu adalah serangan balik para koruptor, kata Firly. Jadi kita nggak percaya ya terhadap siapa, terhadap Firly, dan kita tidak percaya terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dua-duanya ya berlomba-lomba hidup mewah sebagai pejabat dan tidak memperlihatkan kesederhanaan hidup, sementara banyak rakyat yang susah di negerinya sendiri. Dan kita juga nggak percaya kepada Syahrul Yassin Limpo yang seolah-olah dia memikirkan rakyat sebagai Menteri Pertanian, tapi sambil memikirkan rakyat, banyak pejabat seperti Syahrul Yassin Limpo memikirkan rakyat tetapi mengambil terlalu banyak untuk kepentingan diri dan keluarganya dan kelompoknya. Mikirin rakyat juga, tapi nyolongnya juga kelewatan. Itu melakukan semacam abuse of power, ya, penyelewengan kekuasaan atas nama rakyat. Dan biasa perdebatan di parlemen juga begitu. Rakyat selalu dijadikan bumper, dijadikan basis argumentasi secara intelektual oleh para anggota-anggota parlemen, oleh para pejabat itu atas nama rakyat. Tapi sebenarnya dia sedang mencoba melakukan pencurian-pencurian anggaran, pencurian-pencurian fasilitas negara melalui kekuasaan yang dia memiliki, melalui kewenangan untuk ya yang dia ambil, yang dia maling itu untuk kekayaannya sendiri. Itulah ciri dari pejabat kita umumnya di era pemerintahan sekarang. Apakah Anda setuju dengan omongan saya? Saya ada di rumah sakit, dompet duafa, saya harus kontrol sebulan sekali selama sudah 2 tahun, dan kata dokter saya harus kontrol sampai selama-lamanya. Padahal ngerokok saya itu katanya akibat rokok, tapi saya hanya bilang saya perokok dulu 40 tahun yang lalu saat saya jadi mahasiswa, hanya 1 minggu, karena saya heran anak-anak pesantren teman-teman saya setelah usai kuliah menunggu dosen berikutnya mereka ngerokok di luar kelas, semuanya anak-anak pesantren. Terus saya mencoba apa enaknya rokok. Saya merokok seminggu dan saya tidak menikmati nikmatnya rokok. Dan kemudian rokok itu saya buang 40 tahun yang lalu. Selama 40 tahun saya tidak merokok. Tapi kata dokter di sini, dokter spesialis paru, saya terkena infeksi paru karena rokok yang saya hisap 40 tahun yang lalu. Dan itu menyerang kronis di saat usia saya sudah senja. Hati-hatilah, bukan saja terhadap pejabat yang tukang bohong, tapi hati-hatilah terhadap rokok yang akan menghancurkan diri Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.